Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juli Andriani SPD dari SMP Negeri 2 Kuala Simpang, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu observasi rekan sejawat. Beliau adalah Pak Sapri, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kuala Simpang. Sebelum saya melakukan observasi, saya akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Sapri. Waalaikumsalam Bu Juli. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Baik, sebelum saya melaksanakan observasi di kelas, saya akan melakukan pra-observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Sapri. Baik, Pak Sapri, bisa kita mulai? Boleh, saya siap. Oke, pertanyaan pertama. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Sapri capai dalam proses observasi di kelas nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ketika observasi nanti itu peserta didik membuat teks iklan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik di dalam yang pertama itu Bu, merancang teks iklan yang sesuai dengan potensi tempat tinggal peserta didik. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya Bu, mengkreasikan teks iklan dalam bentuk tulisan, gambar, lisan, dan video. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran nanti memahami pola penyajian teks iklan. Dan yang terakhir Bu, yang keempat nanti, tujuan pembelajaran nanti pada peserta didik merancang desain, teks dan gambar iklan yang memenuhi syarat, pola penyajian teks dan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks iklan. Baik, selanjutnya ya Pak, area perkembangan apa yang hendak Bapak capai nanti dalam proses pembelajaran? Area perkembangan yang ingin kita lakukan nanti yaitu Bu, saya ingin fokus pada proses di mana saya berharap peserta didik nanti dapat tercapai dengan baik pada tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, kemudian area perkembangan lainnya Bu, saya akan fokus pada penilaian formatif dan summatif. Ini saya lakukan supaya untuk mencapai nilai di atas KKM pada peserta didik. Oke, baik ya Pak. Selanjutnya, saya ingin mendengar nih, rancangan pembelajaran seperti apa yang akan Bapak lakukan nanti dalam observasi di kelas? Ini rancangan pembelajaran nanti yang akan saya lakukan Bu. Saya menggunakan metode pembelajaran model berdiferensiasi. Nah, di mana yang akan saya lakukan yaitu guru memetakan proses pembelajaran peserta didik berdasarkan gaya belajarnya dan minat yang berbeda-beda Bu. Karena kan peserta didik kita kan dia kemampuan berbeda-beda Bu ya. Makanya saya mengambil model pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan peserta didik yang berbeda-beda tadi. Terus di mana sebelumnya proses pembelajaran tadi saya melakukan asesmen diagnostik. Wah, kira-kira ada rancangan yang lain Bu? Ya Pak Sapri? Iya, rancangan ini Langkah-langkahnya langkah-langkah pertama itu saya akan melakukan pendahuluan dulu ya, seperti biasa mengakses siswa, membaca doa. Terus saya sebelum melakukan observasi tadi kan bukan, saya membuat kesepakatan kelas antara saya dan peserta didik. Ini saya lakukan agar pembelajaran nanti berjalan dengan baik Bu. Nah, itu pada awal pendahuluan. Dan pada kegiatan inti nanti Bu, nanti sebelum kegiatan inti saya akan merefleksi dulu ya, mengulang materi pada sebelumnya, di mana ini saya lakukan agar saya menanyakan kepada peserta didik
ada nggak mengulang materi di rumah. Terus yang kedua nanti saya akan melakukan sebuah ice breaking Bu, di mana ice breaking ini saya berupa tepuk tangan Bu, beserta nyanyian. Ini gunanya Bu saya lakukan ice breaking agar peserta didik nanti bisa lebih fokus belajar, agar lebih rileks, tidak membosankan dan tidak merasa jenuh Bu. Itu saya lakukan ice breaking. Terus nanti ketika waktu pembelajaran materi nanti Bu, sebelumnya saya akan menayangkan beberapa contoh video iklan yang ditampilkan di proyektor. Ini saya lakukan ini agar tadi Bu, agar peserta tadi melihat beberapa contoh iklan Bu. Karena kan dalam berdiferensiasi tadi kan dia kan ada yang proses, konten dan produk Bu. Karena kan berbeda-beda Bu ya peserta didik tadi. Mungkin peserta didik yang sebagian dia lebih fokus, lebih menangkap pembelajaran dengan melihat yang video. Ada juga peserta didik yang saya lihat Bu, mereka itu hanya mendengarkan saja Bu, dan lebih fokus mendengarkan tanpa melihat video. Dan yang ketiga nanti Bu, saya ada juga beberapa lihat peserta didik Bu, dia lebih senang itu semangat belajar, lalu dia lebih menangkap pembelajaran tuh dengan produk Bu daripada ini. Makanya saya melakukan berdiferensiasi kan karena sesuai dengan kebutuhan minat peserta didik yang berbeda-beda Bu, sesuai dengan kebutuhannya. Dan nanti Bu pada kegiatan ini nanti saya konten kemudian saya akan melakukan LKPD kepada peserta didik. Sebagian nanti mereka akan menulis, membuat iklan Bu ya, mewarnai yang sesuai dengan iklan yang mereka senangi Bu. Terus yang kedua nanti ada sebagian peserta didik, mereka hanya menampilkan beberapa produk Bu. Nah produk itu nanti mereka tampilkan ke depan. Nah LKPD ini Bu saya berikan secara berkelompok. Satu kelompok Bu ya saya berikan ke peserta didik. Terus nanti setiap kelompok mewakili Bu ya dari temannya untuk menunjukkan kepada teman-temannya LKPD yang saya berikan Bu. Karena tadi kan Bu dalam iklan tadi kan saya produk Bu. Produk kan siswa kan menulis Bu bagaimana mereka mempengaruhi orang lain agar mereka itu mau membeli atau terpengaruh dengan produk iklan tersebut Bu. Nah pada kegiatan inti nanti Bu, saya akan melakukan sebuah refleksi Bu ya pada siswa Bu yang umpan balik. Iya, untuk nanti saya akan menanyakan kembali ke peserta didik pada pembelajaran kali ini apa yang dapat kamu simpulkan, apa yang dapat kamu ambil dari proses pembelajaran tadi. Karena Bu ini kan berkaitan dengan kegiatan sehari-hari Bu ya, di mana mereka juga akan membeli sebuah produk tadi iklan Bu ya. Nah, pada kegiatan penutup nanti saya akan membagikan sebuah umpan balik Bu ya. Umpan balik tadi gunanya agar saya mengetahui peserta didik tadi dari segi mana mereka untuk menilainya Bu. Dan pada di sela-sela kegiatan refleksi tadi umpan balik saya berikan, saya juga akan memberikan sebuah penilaian Bu yang berupa sumatif tadi Bu. Baik, kira-kira kapan ya Pak akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas tersebut? Jadi mengenai proses waktunya Bu ya, kita akan insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan lakukan besok Bu, itu pada hari Kamis. Ini akan kita ambil pada waktu jam pertama Bu, jam pertama, jam kedua. Karena kan satu JP itu kita kurang lebih ada 40 menit Bu ya, jadi 2 JP itu ada 80 menit. Dan insya Allah nanti akan kita lakukan pada pagi hari Bu. Pada jam pertama, jam kedua itu nanti di kelas 8C Bu. Nah kebetulan saya nanti hari Kamis Bu di kelas 8C ya, jam pertama, jam kedua itu pas sugar ya Bu, ini refleks langsung Bu. Lagi fresh ya Bu belajar dari pagi hari Bu ya. Nanti akan kita lakukan hari besok Bu ya, Kamis saja Bu ya, jam pertama jam kedua. Oke. Selanjutnya
kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Nah, pada percakapan yang pertama tadi Bu ya. Ya. Nah, di sini yang dapat saya ambil Bu ya, yang pertama itu tujuan pembelajaran Bu. Nah, di mana tujuan pembelajaran tadi Bu, saya mengetahui peserta didik dapat mengukur iklan dan menulis iklan Bu ya. Terus yang kedua, saya dapat menyimpulkan yang saya dapat capai dari percakapan kita Bu, ini mengenai area perkembangan Bu. Nah, di mana area perkembangan ini kita membahas tentang perkembangan yang ingin dicapai terhadap proses pembelajaran dan penilaian tadi Bu ya, penilaian terhadap peserta didik. Berarti fokusnya kepada proses pembelajaran Iya, dan itu, Bu. pada penilaian. Pada penilaian. Terus yang ketiga tadi Bu mengenai ya tentang pembelajaran tadi Bu, metode pembelajaran apa yang tepat saya lakukan kepada peserta didik khususnya kelas 8C. Terus yang terakhir Bu, ya waktu pelaksanaannya Bu, waktu pelaksanaan tadi kan ya di mana waktu yang tepat untuk melaksanakan observasi agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan maksimal Bu. Jadi tadi Bu, kita melakukan pembelajaran proses pembelajaran tadi observasi Bu ya pada hari Kamis besok jam 1.2 itu mesti tersebut. Oke, semoga proses pembelajaran nanti di kelas 8C yang akan melaksanakan hari Kamis berjalan dengan lancar. Amin, amin. Sesuai dengan harapan Amin. yang Bapak inginkan ya Ya, Pak. masyarakat. Oke, baik. Terima kasih pelaksanaan pra-observasi kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman kamu yang tidak hadir hari ini, kita berdoa semoga mereka lekas. Nah, Bapak mau tanya nak, semalam anak-anak Pak Sapri ada nggak belajar di rumah? Ada semua, alhamdulillah. Ada nggak mengulang materi? Ada. Nah, oleh karena itu Bapak mau tanya, apa itu pengertian iklan nak? Iya. Boleh? Kakak berdiri silakan. Memek boleh silakan. Iya. Apa pengertian iklan nak? Pengertian iklan adalah teks iklan adalah media promosi dan sarana komunikasi yang bertentang penawaran suatu produk, barang, dan jasa kepada masyarakat. Iya, benar. Tepuk tangan lagi, Kak. Iya, pintar bagus. Nah, jadi yang dimaksud dengan iklan itu apa nak? Media informasi yang berisi tentang suatu produk. Nah, pintar. Produk apa yang ditawarkan pada masyarakat contohnya? Iya, benar. Produk itu berarti kan dia berupa benda, boleh minuman, boleh makanan. Gimana nak? Jasa. Iya, jasa juga bisa. Nah, kalau seandainya jasa itu apa yang ditawarkan pada masyarakat? Jasanya diambil jadi satu. Wabarakatuh. Kami dari kelompok Yang tinggi? Iya. yang mempresentasikan hasil iklan yang kami buat pada Juna, dan silakan. Oke, Bang Juna, silakan baca hasil iklannya. Apa itu nak? Teksnya? Iklan ini kita bisa lihat bahwa kata persuasifnya adalah ayo beli es krim, dan kita lihat yang berikutnya karena ada kata ayonya, makanya ini disebut dengan kata persuasif. Boleh diulang lagi biar lebih jelas suaranya apa? Di gambar poster ini kita dapat mengetahui bahwa kata persuasifnya adalah ayo beli es krim dengan kalian lebih banyak. Ya, itu kenapa ini bisa dibilang kalimat persuasif? Karena ada kata ayonya. Di sini terdapat banyak varian es krim yang dimana terdiri dari harga yang mulai dari 2.000, 5.000, 10.000 sampai 15.000. Dari hasil kerja kelompok kami apakah teman-teman ada yang mengumpulkan tanggapan? Nah, dari kelompok lain boleh beri tanggapan buat kelompok 3. Sangat bagus. Rafa, silakan. Ada yang mau ditanya, Rafa? Udah bagus Pak. Sini kakak, Bang. Biar kita kelompok 3.
agar kelompok 3 ada yang apa? Silakan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tentang ikan ini saya memiliki ada pertanyaan, apakah sebuah ikan boleh tidak mempunyai kata persuasi? Nah, boleh dibantu? Kelompok 3 bertanya, apakah dari iklan yang dibuat tidak menggunakan kata persuasif? Boleh saja, tapi dengan adanya kata persuasif ini kita lebih mengetahui bisa memikat banyak khalayak ramai. Kalau tidak ada, mungkin tidak banyak yang tertarik dengan poster yang kita buat. Oke, tepuk tangan. Iya. Ada lagi yang bertanya? Boleh, dari kelompok 1 silakan tanyakan. Saya nambahin sedikit ya dari jawaban si Arjuna tadi dari kelompok 3, Pak. Iya. Saya akan bertanya, boleh nggak sih kalau misalnya iklan itu nggak ada kata persuasif? Kayak contohnya di kelompok Anggun tadi kan mereka nggak ada kata yang ayo dan sebagainya. Iya. Tapi kan mereka pakai kata yang secara tersurat, tidak secara langsung, tapi tujuannya sama ya, itu mengajak juga, Pak. Jadi kata persuasif itu bukan tidak boleh tidak ada, tapi boleh, cuman boleh tidak terlalu nampak dengan kata-kata secara tidak langsung, tapi harus tetap ada kata ajakan. Iya, kata ajakan. Ya, Bapak sudah jelas, Bapak. Oke, tepuk tangan. Oke, Abang, terima kasih kelompok 3. Silakan tempel Kak di papan tulis biar hasil kerjanya dilihat oleh teman-teman kelompok yang lain. 1, 2, 3. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Lalu tersenyum tinggi. Digulung-gulung. Lalu tertawa. Oke nak, silakan duduk. Terima kasih buat bapak semuanya. Nah, di sini semoga pembelajaran kita pada hari ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini pembelajaran kita pada hari ini dan Bapak akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Andriani SPD. Saya dari SMP Negeri 2 Kuala Simpang, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3. Pada kesempatan hari ini hadir juga pengajar praktik, yaitu yang bernama Pak Nasrul Elmi SPD, dan rekan sejawat saya ini, Pak, rekan sejawat yang sudah saya observasi yang bernama Pak Sapri. Beliau mengajar di kelas 8 pelajaran bahasa Indonesia. Baik. Terima kasih Bu Juli atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Jadi di sini salam kenal Pak Sapri. Pak Sapri lengkap. Nama saya Pak Sapri Indrawadi. SPD. Ya, SPD mengaku pada Indonesia, Pak. Baik Pak Sapri, jadi nanti mohon kesediaan Pak Sapri yang kemarin sudah melaksanakan pra-observasi dan juga sudah diobservasi oleh Ibu Juli Andriani. Jadi pada saat ini Ibu Juli akan bertugas untuk melaksanakan pasca observasi dari pembelajaran yang Pak Sapri laksanakan sebelumnya kemarin. Jadi apakah ini Pak Sapri bersedia? Bersedia, Pak. Ya, terima kasih. Silakan Bu Juli untuk melakukan pasca observasinya. Baik, terima kasih kepada Bapak Putri. Baik Bapak, kita mulai langsung saja
saya Bu, ketika saya sebelum melakukan kelas ya, melakukan observasi itu, saya merasa bahwa saya tuh diri saya ini mampu atau tidak dalam memberikan suatu materi untuk peserta didik Bu. Karena kan selama ini menurut saya yang saya memberikan materi ke peserta didik Bu, saya merasa itu masih ada kekurangan Bu. Seperti itu ya. Berarti di awal Bapak mungkin kurang Percaya diri. Kira-kira anak-anak mampu tidak ya menerima apa yang Bapak sampaikan. Oke. Selanjutnya Pak, adakah pembelajaran yang sudah baik menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin? Menurut saya Bu, pembelajaran yang saya berikan ke peserta didik kemarin itu Bu, mereka setelah saya memberikan materi, mereka sangat begitu antusias Bu. Mereka sangat senang, bahagia untuk mengikuti materi pembelajaran tentang iklan yang saya berikan ke peserta didik Bu. Itu mereka sangat antusias, sangat senang dan sangat menerima. Berarti pembelajarannya sudah baik menurut Bapak seperti itu ya. Nah, kalau dari skala ya Pak, 0 sampai dengan 10, kira-kira posisi Bapak sekarang itu ada di mana? Kalau dari rentang skala Bu, menurut saya itu nilainya itu 80% Bu. 80. Kenapa bisa 80 Pak? Karena saya memberikan suatu materi seperti Bu dengan yang bermodel berdiferensiasi Bu. Oh, seperti itu. Diferensiasi di mana saya melakukan peserta didik tadi Bu mencari latar belakangnya Bu, dari mana orang itu kesenangannya Bu. Oh, berarti sesuai kebutuhan Sesuai anak-anak. kebutuhan peserta didik tadi. Kemudian Pak? Nah, kan tadi diferensiasi tadi Bu, kan ada tiga tuh Bu, ada 3 model: konten, produk, dan proses Bu ya. Jadi saya terlebih dahulu mencari mana yang mereka tadi yang mereka senang dulu gitu. Jadi setiap pembelajaran tadi, jadi saya membagi per kelompok Bu. Siswa tadi saya bagi beberapa kelompok. Kebetulan satu kelas itu ada 30 siswa Bu. Jadi saya bagi ke dalam 6 kelompok. Jadi satu kelompok itu kurang lebih ada 5 peserta didik Bu. Jadi dengan diferensiasi tadi, saya melihat dan membagi yang mana siswa tadi yang senang mereka tuh proses, produk, dan konten tadi. Kemudian berdasarkan audionya tadi gitu Iya, ya, Pak? dan audio Bu. Jadi kan dalam memberikan materi tadi, sebaik saya masuk tadi, saya bukan langsung memberikan materi Bu, tidak. Tetapi saya membuat kesepakatan kelas dulu Bu, agar kelas itu kan tertib Bu, tertib, aman. Makanya saya membuat kesepakatan kelas antar siswa. Dan baru saya memberikan materi, tapi sebelum saya memberikan materi Bu, saya mengulang kaji lagi materi sebelumnya. Dan saya di sela-sela itu saya memberikan sebuah ice breaking Bu. Jadi dengan adanya ice breaking tadi, peserta didik tadi Bu, mereka merasa bahwa saya itu lebih senang, lebih gembira lagi. Jadi mereka tidak merasa bosan. Oke. Itu kan masalah proses di awal ya Pak. Kalau untuk penilaiannya seperti apa? Penilaiannya Proses pembelajarannya Bapak. yang saya berikan tadi Bu, KPD juga. Iya, KPD Bapak memberikan tugas, kemudian penilaiannya seperti apa? yang saya sesuaikan dengan kelompok kebutuhan mereka tadi Bu, KPD tadi. Ada yang berupa konten, proses dan produk tadi. Dan lalu mereka ketika penilaian Bu, saya mengambil setiap kelompok tadi, mereka melakukan presentasi Bu ke depan dari mewakili kelompok tadi Bu. Dan kelompok yang lain lagi, karena kelompok satu nih Bu, mereka akan ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD mereka. Lalu peserta yang lain, kelompok yang lain Bu, mereka mengamati Bu dari penjelasan kelompok yang di depan. Lalu mereka mengadakan suatu tanya jawab Bu pada kawan. Baik, lanjut Pak. Adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya? Yang perlu saya tingkatkan lagi Bu, dalam pembelajaran saya akan memperbanyak Bu melakukan modifikasi dalam pembelajaran, yaitu dengan menambah ice breaking Bu. Oke. Terus saya akan menampilkan
menggunakan metode pembelajaran tadi Bu dengan digital Bu, dengan memakai proyektor tadi fokus. Jadi dengan adanya memberikan tayangan video Bu, jadi kan mereka agar lebih semangat lagi. Berarti lebih ke medianya Lebih ya ke media, Pak. media pembelajaran saya menggunakan proyektor Bu. Berarti selama ini Bapak bagaimana? Kurang menggunakan media atau? Ya selama ini saya Heeh. sebelumnya Bu, saya belajar itu hanya menggunakan media yang ada pada saya pada buku seperti buku siswa dan buku guru Bu. Tapi menurut saya itu belum lengkap Bu, belum memadaikan. Jadi makanya saya di sini memodifikasi pembelajaran dengan cara menggunakan proyektor Bu. Oke. Media video, audio dan visual. Oke, oke, baik. Lanjut ya Pak. Kira-kira rencana Bapak ke depan terkait pembelajaran di kelas itu untuk meng-cover semua kebutuhan. Itu apa rencana Bapak? Di sini Bu, kemungkinan untuk kedepannya saya akan menggunakan suatu metode pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, berdiferensiasi setiap Ditingkatkan lagi ditingkatkan lagi karena saya lihat Bu dengan pelajaran berdiferensiasi tadi Bu, model pembelajaran diferensiasi tadi saya akan memetakan dulu peserta didik. Jadi tahu nih ya Peserta kebutuhan didik. Nah, kebutuhan sendiri itu seperti apa? Iya. Karena selama ini saya lihat yang mereka tahu pelajaran bahasa Indonesia itu hanya berupa membaca, menghafal, mengamati itu Bu. Tapi ketika saya menggunakan metode diferensiasi, saya tahu Bu model-model seperti apa peserta didik dalam memberikan materi Bu. Oh, seperti itu. Berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan. Oh, baik. Karena siswa kita ini beragam ya. Iya, Pak. beragam. Jadi ada mungkin yang hobinya mendengarkan, Ada yang lupa melihat video, ada yang lupa melihat video visual Bu ya. ada yang kinestetik Ada. seperti itu ya. Jadi ada yang bergerak, ada yang hobinya nonton video seperti itu, ada yang hobinya mendengarkan musik. Jadi jenis-jenisnya beragam seperti itu ya Pak. Oke, lanjut Pak. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran di kelas? Komitmen yang akan saya lakukan Bu di dalam kelas, saya akan berusaha memperbaiki kekurangan yang ada pada diri saya Bu. Karena selama ini saya merasa saya ini memiliki kekurangan Bu dalam memberikan materi pada peserta didik. Tapi dengan adanya diferensiasi tadi Bu, saya akan lebih meningkatkan lagi di dalam menggunakan media-media pembelajaran kepada peserta didik tadi Bu. Tidak hanya melalui buku saja, tapi dengan cara digital Bu. Gitu ya. Fokusnya kepada media ya sekarang. Media Bu. Semoga terrealisasi dan tetap semangat untuk Bapak Sapri ya. Mudah-mudahan anak-anak lebih tambah semangat lagi dengan Bapak memberikan materi melalui pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus ya Pak. Jadi kira-kira anak-anak itu bisa dipetakan, kemudian disesuaikanlah dengan kebutuhan murid itu sendiri. Ya. Nah untuk yang akhir ini kira-kira apa yang ingin Bapak simpulkan terkait proses pasca observasi kita ini Pak? Pasca observasi tadi Bu, yang dapat saya simpulkan Bu dari pembicaraan kita tadi, saya akan meningkatkan pembelajaran kepada peserta didik dalam memberikan materi. Saya lebih belajar lagi, dengan giat lagi, dan mencari sebuah terobosan terbaru dengan cara memodifikasi dalam pemberian materi pada peserta didik. Khususnya pelajaran Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Pak Sapri. Ya, terima kasih Bapak PP. Bagaimana? Alhamdulillah sudah selesai tahap pasca observasi ini terlaksanakan. Jadi terima kasih Pak Sapri atas kesediaannya ya untuk menjadi rekan berkolaborasi dengan CGP Ibu Julia Andiani. Semoga Pak Sapri sukses terus dalam pembelajarannya di kelas. Ya, silakan Bu Juli, saya kembali kepada Bu Juli. Baik, terima kasih untuk sesi pasca observasi hari ini.